Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah hadir semua hari ini? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada nggak yang bisa menyebutkan apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Alvan coba disebutkan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. 2. Memerlukan makanan dan minuman. Yang 3. Bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi, Bu. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Terus yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Iya, betul sekali, Alvan, pintar. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti yang disebutkan Alvan tadi, ada yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga ada bergerak, yang keempat ada tumbuh dan berkembang, yang kelima ada berkembang biak atau reproduksi, yang keenam peka terhadap rangsang, dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi. Yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah menghirup udara yang berbentuk O2 dan dikeluarkan dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Nah, kita itu dapat merasakan kebutuhan bernafas pada saat kita menarik nafas dan menahan nafas kita. Saat kita menahan nafas, di situ kita akan merasa kekurangan oksigen dan dada kita itu akan terasa sesak. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah memerlukan makanan dan minuman. Nah, makhluk hidup itu memerlukan energi untuk beraktivitas, dan untuk mendapatkan energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk diproses menjadi energi. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu ada bergerak. Nah, bergerak itu contohnya seperti saat kita berjalan, saat kita berlari, kemudian kita menggerakkan tangan, dan anggota tubuh kita yang lainnya itu disebut dengan bergerak. Nah, ciri-ciri yang keempat itu ada tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang itu dialami oleh setiap makhluk hidup. Contohnya, pada saat kita mengalami pertumbuhan, tinggi badan kita dan berat badan kita itu tentunya akan bertambah. Yang selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi ini adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, misalnya jika manusia itu bereproduksi dengan cara melahirkan, kemudian jika cacing itu membelah diri, kemudian jika ayam dia bertelur, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup ini mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari makhluk hidup yang peka terhadap rangsang? Saya, Bu. Contohnya itu putri malu, Bu. Nah, putri malu itu kan kalau disentuh dia langsung kuncup. Nah, itu artinya dia peka terhadap rangsang. Iya, pintar. Kalau yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tahu nggak? Nah, kalau yang menyesuaikan dengan lingkungan, kaktus, Bu. Daunnya tebal karena tinggal di gurun. Iya, betul sekali, Alvan. Coba beri tepuk tangan untuk Alvan. Ya, jadi benar sekali, tumbuhan putri malu itu jika disentuh dia akan menutup daun-daunnya. Itu termasuk salah satu contoh makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Jika pada manusia misalnya, pada saat kita berjalan di kegelapan, kemudian ada mobil yang datang dengan lampu sorotnya menyorot langsung ke mata kita. Kemudian kita kan biasanya akan menutup mata. Nah, itu salah satu contoh juga reaksi peka terhadap rangsang pada manusia. Nah, untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya, itu contohnya seperti yang disebutkan Alvan tadi. Pada kaktus, itu kaktus memiliki daun yang tebal karena dia tinggal di gurun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dia. Kemudian
Contohnya lagi pada tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, itu memiliki daun yang lebar dan berongga. Nah, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya jika kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.